Ulama marah besar, Israel cebooh Al-Quran saat hujan bom di Gaza. Ulama terkemuka Dr. Yasir Qadhi marah dengan tindakan yang mencoba membenarkan pemboman di jalur Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tindakan Israel itu dianggap sebagai cemoohan secara terang-terangan terhadap Al-Quran dan kaum muslimin di penjuru dunia. Aksi Israel itu dianggap sebagai titik terendah baru bagi rezim Zionis yang menunjukkan jati diri mereka sesungguhnya sebagai kekuatan penjajahan di tanah Palestina. Akun Twitter Israel berbahasa Arab membagikan gambar kehancuran di Gaza dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran surat ke-105 Al-Fil. Disebut sebagai surat Al-Fil yang berarti gajah, surat tersebut menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan menghukum tentara gajah yang menyerang kota suci Mekah dengan mengirimkan sekawanan burung ababil yang melempari tentara gajah dengan batu dari tanah liat yang keras atau batu neraka. Israel memicu kemarahan dengan mencoba membenarkan pembomannya ke Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Penggunaan kitab suci Al-Quran telah memicu reaksi balik yang sangat besar pada seluruh umat Islam di penjuru dunia. Israel dianggap mengejek Al-Quran dan mencela 1,8 miliar muslim di dunia. Penodaan agama dan sifat tidak berperasaan yang tertinggi, tegas ulama terkemuka Dr. Yasir Qadhi. Akun Twitter resmi bahasa Arab dari negara apartheid Israel baru saja men-tweet ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fil, di mana penghancuran tentara Abraha pra-Islam dijelaskan dengan mengirimkan batu ke atas mereka dengan gambar pembomannya Gaza. Papar ulama ini. Ini adalah ejekan yang menodai Al-Quran dan kehidupan manusia. Ujar dia mengecam apa yang dikatakan banyak orang sebagai upaya Israel untuk menjebak seluruh dunia muslim. Seberapa rendah kamu bisa pergi, ungkap ulama terkemuka itu. Al-Qadhi mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut bahwa akun resmi Israel dapat merosot ke tingkat serendah itu. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang realitas pola pikir Zionis yang sangat rendah dan semuanya jatuh pada tempatnya. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan seekor burung gagak merobek bendera Israel. Dalam video tersebut memperlihatkan momen saat burung gagak yang tengah mengonyak bendera Israel di atas sebuah pendingin udara. Rekaman video yang disiarkan oleh stasiun televisi Al Jazeera yang kemudian diunggah kembali oleh aktivis Indonesia di Gaza Muhammad Hussein lewat akun Instagramnya @muhammadhussein_Gaza pada Selasa 18 Mei 2021 malam itu disambut ramai masyarakat. Hussein serta sebagian besar masyarakat menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu adalah tanda kebesaran Allah SWT. Burung itu disebut tergerak menunjukkan aksi penolakan atas kekejaman yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Masya Allah, bahkan seekor burung gagak pun bergerak menunjukkan aksi solidaritasnya kepada warga Palestina dengan merobek-robek bendera penjajah dengan menggunakan paruhnya. Tulis Hussein pada Selasa 18 Mei 2021. Hal senada juga dituliskan masyarakat. Mereka pun menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu serupa dengan pola sejumlah binatang yang dikisahkan membantu Nabi ribuan tahun lalu. Aksi brutal yang dilakukan tentara Israel terhadap rakyat Palestina selama beberapa waktu lalu mendapat kecaman seluruh dunia, termasuk umat Yahudi di London, Inggris. Aksi protes serta unjuk rasa yang dilakukan kelompok Yahudi Ortodoks Neturei, Karta, itu terekam video dan diunggah kembali oleh Gus Miftah lewat akun Instagramnya @gusmiftah pada Selasa 18 Mei 2021. Dalam video yang diunggahnya dari akun YouTube @TRTworld itu, terlihat puluhan kelompok Yahudi Ortodoks menggelar aksi unjuk rasa di sebuah jalanan di London, Inggris. Tidak diketahui lokasi serta waktu unjuk rasa terjadi, namun protes keras terlihat dilontarkan para pengunjuk rasa. Dalam video kurang dari 1 menit itu, para pengunjuk rasa bahkan menyiramkan bensin ke bendera yang dibawa mereka, seraya meneriakkan kalimat penolakan atas penyerangan yang menewaskan anak-anak dan perempuan. Satu di antara mereka kemudian menyulut api hingga bendera terbakar dan terbelah. Tidak ada kalimat yang disampaikan Gus Miftah dalam postingannya tersebut. Pria yang bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu mengutip artikel pemberitaan dari TRT World. Dalam berita berjudul Yahudi Ortodoks Neturei Karta Bela Palestina dan ingin negara Zionis Israel bubar, disebutkan kelompok Yahudi Ortodoks menyuarakan hak rakyat Palestina. Mereka pun mengecam aksi brutal yang dilakukan tentara Israel yang membunuh warga sipil.
termasuk anak-anak dan perempuan serta menghancurkan pemukiman dan masjid Palestina. Rabbi David Feldman selaku tokoh Yahudi Ortodoks mengaku malu atas aksi Israel tersebut. Mereka pun menyuarakan dukungan serta mengaku berada di barisan Palestina untuk menentang segala bentuk penindasan yang dilakukan Israel. Kami datang untuk mendukung hak-hak Palestina. Kami Yahudi malu dengan apa yang terjadi di sana, di negara Israel. Ujarnya dikutip dari akun YouTube TRT World. Kalian harus tahu, kami bersama kalian rakyat Palestina, tambahnya. Berikut postingan lengkap Gus Miftah. Yahudi Ortodoks Neturei Karta bela Palestina dan ingin negara Zionis Israel bubar. Kelompok Yahudi Ortodoks di London, Inggris menyuarakan solidaritas membela hak-hak Palestina. Yahudi Ortodoks Neturei Karta mengecam sikap brutal Israel yang menggusur dan menggempur pemukiman warga Palestina di Gaza. Rabbi David Feldman mengaku malu atas penindasan Israel terhadap warga Palestina. Kami datang untuk mendukung hak-hak Palestina. Kami Yahudi malu dengan apa yang terjadi di sana di negara Israel, ujarnya dikutip dari akun YouTube TRT World. Kalian harus tahu, kami bersama kalian rakyat Palestina. Tokoh Yahudi Ortodoks tersebut mengakui Zionis Israel terlalu kuat, namun mereka yakin Tuhan Maha Kuat. Organisasi ini adalah pelanjut Yahudi Haredi yang didirikan di Yerusalem di negara yang kala itu masih bernama Mandat Palestina pada 1938. Saat itu mereka amat menentang ideologi Zionisme yang memaksakan kedaulatan Yahudi ke Palestina yang masih menjadi wilayah Kesultanan Utsmaniyah Turki. Yahudi Ortodoks Neturei Karta sejak awal tidak mendukung terbentuknya negara Zionis Israel dan menganggap mereka yang mendukung keberadaan negara Zionis Israel sama dengan menentang janji Tuhan. Bahkan situs resmi Neturei Karta kerap merilis unjuk rasa yang diwarnai pembakaran bendera Israel di berbagai kota di dunia. Neturei Karta percaya umat Yahudi tidak diizinkan memiliki sebuah negara hingga datangnya Sang Juru Selamat alias Mesias. Kelompok ini amat dibenci oleh para Yahudi pro-Zionis yang pada umumnya kurang taat menjalankan agamanya.